Qala al-musannif Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa nafahatihi wa rafa'anna bihi hadal waba wa hadal bala wa hadal hasya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Farubbama mana'ah, maka mungkin atau kadang menyanggah siapa orang kawanal yadi kepada adanya tangan, adiyatan adalah melanggar hukum, wa kaunahu dan adanya wasab, wa kaunahu dan adanya wasab isbatan adalah isbat. Bernakuru bahkan kami mengatakan hadza subutun, ini adalah subut. Beda antara isbat dan subut. Walakin laisa dzalika min gharadina, akan tetapi tidak ada apa hal itu adalah maksud kita, maksud kami. Di atas diterangkan bahwa keabsahan definisi itu tidak bisa dijelaskan dengan argumentasi. Kenapa? Sebab karena akan melebar. Kenapa? Sebab karena definisi itu sekurang-kurangnya terdiri dari dua kalimat, dua kata kan? Sekurang-kurangnya. Seperti definisinya Khomer syarabun muskirun. Kalau harus berargumentasi, syarab ada argumentasinya, muskirun ada argumentasinya. Argumentasi sekurang-kurangnya terdiri dari dua qadiyah ya, sampai berkepanjangan. Kalau definisi tak bisa keabsahannya tak bisa dibuktikan dengan argumentasi, maka jalan keduanya adalah hendaklah orang yang mengemukakan definisi itu mengatakan kepada teman debatnya bahwa definisi yang aku buat ini adalah sudah jami' mani, sudah jami' mani atau mutarid munakis. Teman debatnya bisa mengatakan, menurut saya definisimu itu tidak jami' mani. Kalau dijawab begitu, mana definisimu? Definisimu. Ketika lawan debat mengemukakan definisi, ada kemungkinan ada perbedaan dengan penambahan dan kekurangan dan seterusnya. Maka kemudian kedua belah pihak fokus kepada sesuatu yang merupakan penambahan atau pengurangan itu. Yang dicontohkan adalah perkataan ulama Syafi'iyah bahwa waladul mausubi mausubun, anaknya barang yang dirasab itu berstatus mausub juga. Kalau orang itu menggasap kambing, anaknya juga berstatus sebagai, maka kambing itu namanya mausub, anaknya juga statusnya mausub. Sedangkan mausub al-mausub matmunun gitu, barang gasab itu adalah dipertanggungjawabkan, matmun. Mausub itu berbeda dengan barang yang disewa, ain mustajarah. Kalau barang yang disewa itu kan tidak matmun. Orang menyewa sepeda motor, sepeda motor itu namanya ain mustajarah, itu tidak matmun. Kalau terjadi sesuatu kerusakan misalnya, yang menyewa tidak dimintai pertanggungjawaban, tak ketentuan, kecuali kalau terjadi karena kelalaiannya, namanya tidak matmun. Tapi kalau mausub matmun itu, jadi
al-mausufu madmunun. Selanjutnya wa waladul mausubi mausubun, anaknya sesuatu yang mausub juga mausub statusnya. Kalau orang menggasap kambing, anaknya kambing berstatus mausub juga. Oleh karena itu maka berhubung kambingnya madmun, maka anaknya kambing juga madmun. Lalu disanggah oleh ulama Hanafiyah, saya tidak sepakat kalau anaknya mausub juga berstatus sebagai mausub. Dijawab oleh ulama Syafi'iyah, definisinya wasab kan gini, ya kan? Artinya tangan yang tidak berhak menguasai hartanya orang lain. Definisi seperti ini kan terdapat juga kepada waladul mausub. Ini. Lalu dijawab oleh pihak sana, memang definisi seperti itu terdapat di dalam anaknya mausub. Tapi saya tidak sepakat bahwa definisinya wasab seperti yang kamu kemukakan itu. Menurut saya bukan itu definisinya wasab. Maka orang yang mengukakan definisi tersebut tidak mungkin melakukan argumentasi untuk mengabsahkan definisi yang ia kemukakan itu, kecuali dengan mengatakan definisi yang saya kemukakan itu adalah mutarid munakis, ya kan? Mulu bermakalah, melainkan barangkali dia akan mengatakan nusallimu anna hadza mawjudun fi waladil mausubi. Kami menerima sebagai sebuah kebenaran bahwa definisi ini terdapat di dalam anaknya yang mausub. Definisi isbatul yadil adi itu memang ada di dalam anaknya mausub. Walakin la nusallimu anna hadza haddul wasbi. Akan tetapi kami tidak menerima, tak sepakat bahwa inilah definisinya wasab. Bukan itu. Bermabas fa hadza la yumkinu iqamatu burhanin alaihi. Maka adapun hal ini tidak mungkin mengemukakan argumentasi alaihi atas hadza, berargumentasi bahwa definisi ini adalah benar. Illa annakula, kecuali kita mengatakan begini, huwa muttaridun munakisun, definisi tersebut adalah muttarid munakis, jami mani, inklusif dan eksklusif. Lalu famal haddu indaka, apa definisi menurut kamu? Menurut kamu definisi wasab itu apa? Fala budda min dzikrihi, maka tidak boleh tidak harus dari menyebutkan definisi. Mana definisimu? Hatta nandura ila maudhi'it tafawuti, sehingga kita bisa melihat kepada apa yang menjadi ajang perbedaan, tempatnya tafawut, di mana letak perbedaannya. Fayaquluh, maka dia mengatakan bal haddul wasbi, yang benar definisinya wasab itu begini, isbatul yadil mubtilati al muzilati lil yadil muhiqqati, menetapkan tangan yang tak benar dan tak berhak, al-muzilati yadil muhiqqati, yang menghilangkan kepada tangan yang berhak. Istilah tangan ya, menetapkan tangan yang tak berhak, yang menghilangkan kepada tangan yang berhak. Jadi ada yad mubtilah, ada yad muhiqqah. Kalau si A menggasap sepeda motornya si B,
tangannya si A itu namanya yad mubtilah. Tangannya Sabbi yang punya barang yad muhiqqah. Ghasab itu adalah tangan yang tak berhak menghilangkan tangan yang berhak. Ini katanya definisi yang dikemukakan pihak Hanafiyah. Fanaquluh, maka kita mengatakan qad zitta wasfan, engkau telah menambahkan satu sifat. Wa huwa, adapun yang dimaksud satu sifat, al-izalatu adalah izalah. Ada muzilah kan, menetapkan tangan yang tak berhak, yang muzilah menghilangkan tangan yang berhak. Falyandur, maka hendaklah dia berfikir, atau dibaca falyundur, hendaklah direnung. Hal yumkinuna an nakzira ala i'tirafil khasmi bi thubutil wasbi ma'a adami hadzal wasfi. Apakah mungkin kepada kita mampu lawan berdebat itu mengakui adanya ghasab dengan tidak adanya sifat ini? Bisakah kita membuat lawan debat itu mengakui definisinya ghasab tanpa tambahan muzilah? Muzilah kan yang diperdebatkan itu. Yang pihak sini definisinya tanpa ada kalimat muzilah, yang dari sana ada. Bisakah dia itu diyakinkan bahwa definisi ghasab bisa tanpa tambahan muzilah? Fa in qadarna, jikalau kita mampu alaihi atas i'tiraf, bisa membuat dia menerima definisi ghasab tanpa tambahan muzilah, bana, maka jelas bi anna ziyadata alaihi, bahwa sesungguhnya tambahan atas definisi mahdhufatun adalah dibuang, ya dibuang saja. Kalau definisi ghasab itu bisa dibenarkan tanpa tambahan kata-kata muzilah, ya dibuang saja muzilah itu. Caranya wadzalika, adapun hal itu, annakulah, ialah kita mengatakan begini: al-ghasibu minal ghasibi yatmanu lil maliki. Adapun orang yang menggasap dari orang yang menggasap adalah bertanggung jawab kepada pemilik. Si A menggasap miliknya seseorang. Seseorang itu namanya malik, ya. Kemudian si B menggasap barang itu dari si A. Si A itu namanya ghasib minal ghasib, namanya kan. Ghasib minal ghasib. Ghasib yang pertama itu si A, ya kan. Si A ghasap barang dari orang. Lalu si B menggasap barang itu dari si A. Ya si B yang al-ghasib minal ghasib, ya. Si B sebagai ghasib minal ghasib itu bertanggung jawabannya kepada pemilik barang itu. Waqad asbata al-yadal mubtilata, sementara menetapkan apa ghasib minal ghasib kepada tangan yang tak berhak. Walam yuzil al-muhiqqatah, dan ia tidak menghilangkan kepada tangan yang berhak. Si B itu kan tidak melepaskan tangannya si A, karena tidak tangannya si A bukan tangan muhiqqah kan, tangan mubtilah juga kan. Jadi wasib orang yang menggasap, katakanlah si B itu, ya, tangannya adalah tangan mubtilah juga, dan tanpa menghilangkan tangan muhiqqah, ya kan. Karena dia menggasap dari orang yang menggasap. Tangannya si A dan tangannya si B sama-sama mubtilah kan. Fa innaha, sesungguhnya al-muhiqqah, tangan yang berhak, kanat zailatan, memang sudah hilang, ya.
Oleh karena itu maka kata-kata Mu'tazilah tidak perlu dipasang gitu. Fahada tariqu qat'in niza'i ma'al munadhiri. Maka adapun ini adalah jalan untuk memotong perdebatan bersama orang yang mendebat. Wa aman nadhiru ma'a nafsihi, adapun orang yang berdebat dengan dirinya sendiri, orang yang menalar bersama dirinya sendiri tanpa punya teman yang mendebat, berpikir sendiri ya, tanpa diskusi. Aman nadhiru ma'a nafsihi idza taharrarat, bila mana sudah kelar apa kelir, lahu bagi nadhir hakikatus syai'i, apa hakikat sesuatu. Kalau hakikat sesuatu itu sudah clear baginya, wa takhallasa lahul lafdu, dan telah tersaring baginya apa lafal, ad-dallu yang menunjukkan alama taharrara, atas sesuatu yang sudah kelar, fi madhabihi, di dalam madhabnya nadhir. Alimah, maka dia yakin siapa nadhir, annahu, bahwa sesungguhnya nadhir, wajidun lil haddi, telah menemukan definisi. Kalau orang yang membuat definisi itu berpikir sendiri tanpa berdebat dengan orang, kalau memang persoalannya sudah clear dan ditemukan lafal yang bisa memenuhi syarat, berarti dia kan sudah menemukan definisi. Oleh karena itu, fala yu'anidu nafsahu, maka tidak perlu membangkang terhadap dirinya. Ya, terima saja definisi yang ia temukan itu. Al-Qanunul Khamisu, wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir syaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.